Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap masanya atau setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah Allah yang akan menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Dan setiap manusia yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, pastilah manusia itu akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Seorang manusia dikatakan sebagai pewaris Rasulullah apabila di dalam dirinya mampu mewarisi roh kerasulan, karena yang diwarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah roh kerasulan, bukanlah sesuatu hal yang lain. Seorang manusia dikatakan sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena seorang manusia itu membawa ilmu dan amal yang sempurna, yaitu ilmu dan amal yang tersembunyi ataupun yang rahasia. Manusia yang pantas menjadi khalifah Allah yang menjadi pemimpin langit dan bumi ini adalah manusia yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yaitu manusia yang mampu mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya dan jelas nasab atau silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia itu memiliki jiwa kerasulan. Jika tidak ada kedua hal itu, maka orang-orang yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, semuanya hanyalah palsu dan tidak bisa dipercaya, karena manusia yang benar-benar pantas menjadi khalifah Allah yang menjadi pemimpin langit dan bumi ini, pasti di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan dan jelas nasab atau silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya seringkali menjelaskan bahwa saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah mencapai kesempurnaan dan di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan dan jelas nasab atau silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang manusia pilihan itu mampu menjadi pemimpin gaib, sehingga para penduduk langit patuh kepada beliau. Begitupun juga para semua bangsa gaib dari penduduk bumi ini. Jika mereka bertemu dan berhadapan langsung dengan beliau, pasti mereka akan tunduk dan patuh kepada beliau. Karena para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan yang akan hadir untuk menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Karena itulah yang membuat saya sangat yakin bahwa seorang manusia yang saya ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi ataupun sang pemimpin langit dan bumi ini mempunyai tanda khusus di bagian wajahnya, dan tanda itu jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan bangsa gaib pun seperti setan tidak akan mampu menyerupai wajah dan tanda seperti itu. Bangsa jin tidak akan bisa dan tidak akan berani menyerupai sosok seorang manusia pilihan itu. Karena jika mereka menyerupai sosok seorang manusia pilihan Allah itu, maka mereka akan hangus terbakar dan akan binasa. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli memiliki tanda di jidatnya, dan tanda itu bertuliskan lafaz Allah, dan tanda lafaz Allah yang ada pada jidatnya beliau itu sangatlah terang dan bercahaya putih bersih. Tanda itu tidak semua orang bisa melihatnya, dan tanda itu sangatlah tersembunyi karena tidak bisa dilihat dengan pandangan kasat mata. Jika tanda itu
bisa dilihat dengan pandangan kasat mata, tentu saja semua orang akan bisa mengetahui tentang siapa beliau sebenarnya. Bahkan para musuh-musuh Islam pun akan bisa tahu jika mereka bisa melihat tanda yang ada pada wajah sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Tanda itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Orang-orang yang sudah dikehendaki adalah orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang sudah kasyaf ataupun orang-orang yang sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang menjadi khalifah Allah, yang menjadi pemimpin langit dan bumi ini, tidak bisa diserupai oleh bangsa gaib seperti setan. Karena di dalam diri seorang manusia pilihan Allah itu terdapat roh kerasulan dan memiliki lafaz Allah di jidatnya. Sehingga para bangsa gaib seperti setan yang tinggi ilmunya sekalipun tidak akan bisa dan tidak akan berani menyerupai sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka ia seakan-akan melihatku ketika terjaga, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tadi menjelaskan bahwa siapa saja yang melihat Rasulullah dalam tidurnya, maka ia seakan-akan melihat Rasulullah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal dan mengetahui seperti apa sosok Rasulullah? Jika kita belum pernah mengenal dan belum berjumpa dengan Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan kalau yang kita lihat dalam tidur kita itu adalah benar-benar Rasulullah atau bukan? Dari dulu hingga sekarang, tidak ada seorang manusia pun yang mampu menggambarkan seperti apa sosok Rasulullah yang sesungguhnya. Jika tidak pernah berjumpa dengan beliau, bagaimana mungkin kita bisa mengenal seperti apa sosok dan wajah Rasulullah? Jika kita ingin mengenal dan mengetahui sosok dan wajah Rasulullah, maka berusahalah untuk mencari tahu tentang imam zaman kita saat sekarang ini. Karena imam zaman sekarang ini yang menjadi pemimpin langit dan bumi ini sudah tentu muncul dari pewaris Rasulullah. Jika sudah berjumpa dan mengenal sosok dan wajah dari pewaris Rasulullah, sama halnya kita sudah mengenal dan berjumpa dengan sosok Rasul Allah. Jika sudah menjadi pewaris Rasulullah dan mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, tentu saja setan tidak akan bisa dan tidak akan berani menyerupai sosok dari sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Bangsa gaib seperti setan, mereka bisa menyerupai segala jenis suara apapun, tetapi mereka tidak akan bisa menyerupai wajahnya Rasulullah ataupun tidak akan bisa menyerupai setiap manusia yang menjadi pewaris Rasulullah. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.